tapi meminta dibuatkan model instrumen seni yang tidak haram. Nah, diakali oleh para wali supaya tidak haram, dibikin kendang yang tengahnya belenduk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, hadirin wal hadirat yang saya hormati, Pak Restu Gunawan dari Kemendikbud, Pak Jadul Maula, Ketua Alas Bumi, Pak Amin Said Husni, dan Bu Alisa Wahid, Ketua-Ketua Tanfidiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pak Imron, Pak Abdul Syukur, dari Sesepuh Betawi dan pengampu Pusat Budaya Betawi ini, saudara-saudara sekalian, para peserta Rakernas Alas Bumi, alhamdulillah ada keberuntungan dari Alas Bumi ini sehingga akhirnya mendapatkan takdir berakernas di tempat ini, di Pusat Kebudayaan Betawi, dan di dalam dengan backdrop bernuansa Betawi yang ini akan memberikan warna tersendiri bagi Rakernas ini, dan sekaligus mudah-mudahan menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat tentang keindahan budaya Betawi yang seharusnya terus dijaga dan dipertahankan, yang bahkan di dalam perspektif kosmologi budaya tertentu sebetulnya mencerminkan ragam elemen yang harus dipelihara harmoninya untuk mempertahankan harmoni peradaban dan budaya itu sendiri. Kalau saudara-saudara lihat di panggung sisi kanan kiri panggung ini ada ondel-ondel khas Betawi. Itu yang laki-laki Arab, yang perempuan Cina. Saya sendiri sejak berfungsi sebagai pejabat organisasi di Jakarta ini, bahkan sebelum menjadi ketua umum, saya selalu memakai model baju seperti ini karena kerah baju ini adalah kerah Betawi. Saya orang Jawa, tapi bahkan dalam persepsi Jawa, Betawi adalah metropolis, dan orang yang datang di Betawi ini perlu menjadikan dirinya patut sebagai bagian dari metropolitan Betawi. Karena Betawi ini metropolitan sudah sejak lama, bukan hanya baru-baru ini. Betawi ini adalah wilayah yang pertama kali diklaim oleh pemerintah Belanda sebagai bagiannya, sebagai koloninya secara resmi
dan didirikan pusat pemerintahan Belanda di sini yang kemudian disebut sebagai Gubernemen. Nah, karena ini adalah pusat pemerintahan, maka barang siapa datang ke sini sebetulnya mengasosiasikan diri dengan pusat pemerintahan. Nah, itulah sebabnya maka pada mulanya yang kemudian dimobilisasi atau mungkin secara sukarela bergabung di dalam metropolitan Betawi ini adalah kelas elit, kelas yang dianggap kelas atas. Maka selain Belanda yang menjadi tulang punggung dari sistem Betawi pada waktu itu adalah orang-orang keturunan Arab dan Cina. Karena mereka ini adalah orang-orang Asia Timur asing yang menduduki privilege tertentu dalam konteks sistem Hindia Belanda pada waktu itu. Itulah sebabnya banyak ekspresi kebetawian sebetulnya merupakan perkawinan dari Arab dan Belanda. Kerah seperti yang saya pakai, seperti yang dipakai Pak Imron, Pak Abdul Syakur dan lain-lain ini adalah kerah Betawi yang kalau kita datang ke penjahit, itu istilahnya kerah Shanghai. Nah, maka sebetulnya keseimbangan Arab dan Cina ini penting bagi Betawi. Kalau Arab dan Cina ini tabrakan, yang satu memusuhi yang lain, keseimbangan Betawi bubar. Dan itu berbahaya bagi keseluruhan sistem Indonesia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama-tama saya ingin ulangi kembali apa yang menjadi desain pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait dengan lembaga-lembaga termasuk Lesbumi ini. Yaitu bahwa lembaga-lembaga adalah struktur pembuatan kebijakan. Lembaga-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama ini adalah struktur pembuatan kebijakan. Maka hierarki di dalam organisasi mulai dari Lesbumi PBNU misalnya sampai dengan Lesbumi PCNU sebetulnya merupakan logika hierarki kebijakan. Mulai dari kebijakan umum sampai dengan kebijakan-kebijakan yang lebih rinci di tingkat yang lebih bawah. Maka lembaga kita arahkan untuk tidak membuat produk atau menciptakan produk-produk kegiatan ya di lingkungan masing-masing, tapi lembaga mendorong tumbuhnya produk-produk kegiatan yang diperlukan oleh organisasi supaya sesuai dengan agenda yang ditetapkan di lingkungan jamaah Nahdlatul Ulama khususnya dan di lingkungan masyarakat luas pada umumnya. Jadi ya tidak seharusnya lalu Lesbumi ini membuat misalnya pertunjukan tari atau pertunjukan teater dan lain sebagainya. Lesbumi membangun agenda tentang bagaimana seni budaya ini harus dikembangkan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu isinya dua. Yang pertama adalah regulasi tentang bagaimana aturan-aturan yang harus diikuti. Dan yang kedua adalah haluan, agenda, program, arah program yang harus dikembangkan sampai ke bawah. Nah, siapa yang nanti akan menjadi pelaksana, menjadi aktor-aktor lapangan bagi eksekusi program-program dari lembaga itu, mereka akan kita mobilisasikan terutama dari banom-banom yang ada.
Ya, dalam hal ini seperti misalnya Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu PBNU, ya, atau yang lebih khusus lagi terkait dengan Les Bumi ini misalnya adalah Eshari atau JKH, ya, mereka ini yang akan menjadi pelaksana lapangan dari kebijakan-kebijakan, agenda-agenda dan program-program yang dibuat oleh lembaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda semua saya harap tidak berpikir tentang produk apa yang harus dibuat oleh lembaga ini. Tapi produk macam apa yang harus diperbanyak, yang harus dikembangkan, dan kita dorong banom-banom ini untuk memproduksinya. Mereka yang akan memproduksi, bukan lembaga. Karena lembaga ini adalah sekali lagi struktur pembuatan kebijakan. Maka misalnya kemarin pada waktu Rakernas LDNU saya katakan bahwa tidak pada tempatnya LDNU membuat program rutin pengajian di kantor PBNU misalnya. Karena itu bukan domain dari lembaga. Domain lembaga adalah membuat kebijakan. Ini yang pertama. Ya, saya minta nanti diolah, dikembangkan dalam diskusi-diskusi selama Rakernas ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin ya nanti Les Bumi ini pasti akan mempunyai perspektif, akan membangun perspektif tersendiri tentang seni budaya seperti apa yang diperlukan, yang perlu dikembangkan. Nah tapi, dan itu terserah pada Anda semua nanti akan membangun desain seperti apa. Nah cuma saya merasa berkepentingan untuk membuat penekanan pada salah satu sisi dari fungsi seni budaya yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, atau fungsi seni budaya yang harus kita jalankan untuk kepentingan kita. Ya. Kalau kita membuat desain tentang agenda seni budaya ini, mestinya ya, kita punya tujuan tentang apa yang kita harapkan dihasilkan atau menjadi pengaruh dari agenda seni budaya yang kita ciptakan itu. Nah, saya tahu di Kembangan ada 7 poin apa namanya saya lupa. Yang tadinya diberi nama Sanskerta tapi lalu saya larang. Harus pakai nama Melayu, enggak usah Sanskerta. Itu bagus. Nah tapi ada satu dimensi strategis yang ingin saya tekankan terkait dengan ini, yaitu kebutuhan untuk membangun narasi. Tadi Pak Restu Gunawan menyebut tentang bahwa yang penting bukan hanya masa lalu tapi masa kini dan masa depan. Tapi bahkan masa kini dan masa depan itu memerlukan narasi. Kenapa jalan ini yang harus kita tempuh? Ini penting sekali dan sebetulnya sudah menjadi kesadaran sejak masa yang sangat jauh dalam sejarah kita, dikembangkan oleh leluhur-leluhur kita. Kalau kita lihat misalnya di Jawa dikembangkan wayang yang isinya adalah narasi. Narasi tentang dari mana kita berasal dan menuju kemana. Ini semua narasi inilah yang kemudian membentuk konstruksi peradaban dari masyarakatnya. Ketika masyarakat itu terus menerus mendengar narasi yang sama dan narasi ini dipelihara, ya, ini semua membentuk konstruksi dari peradaban masyarakatnya.
Dan ini ada di mana-mana. Di semua lingkungan budaya ini terjadi. Maka kita tahu ada warisan-warisan folklore misalnya. Warisan-warisan budaya rakyat, cerita rakyat yang menjadi narasi dari masyarakatnya masing-masing. Dongeng-dongeng. Ini semua adalah narasi yang memberikan kesadaran budaya kepada masyarakat. Dan kesadaran itu kemudian terbentuk secara kolektif. Karena produk-produk budaya ini disebarkan, dikonsumsi secara kolektif. Narasi ini penting sekali. Narasi ini penting sekali. Dan sekarang sudah saatnya sebetulnya kita membangun narasi sesuai dengan kepentingan kita. Kita ini butuhnya apa? Indonesia ini butuh jadi apa sebetulnya? Indonesia ini butuh menjadi Indonesia yang seperti apa? Indonesia yang bangkit, Indonesia yang berperan lebih besar di tengah-tengah dunia, Indonesia yang bisa menjadi lokomotif peradaban misalnya. Kita harus bangun narasi tentang hak kita atas fungsi-fungsi itu, atas peran-peran itu. Kita bangun narasi sedemikian rupa sehingga secara kolektif bangsa Indonesia ini yakin bahwa kita berhak ikut menentukan warna peradaban dunia. Ini penting. Jangan sampai narasi ya kita biarkan narasi-narasi yang melemahkan rasa percaya diri sebagaimana yang ya selama ini sebetulnya banyak beredar juga tentang bangsa Indonesia yang tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya, tentang bangsa Indonesia yang kurang pintar dibanding bangsa-bangsa lainnya. Ini adalah narasi-narasi negatif yang harus kita blokir. Dan pada saat yang sama kita kembangkan narasi alternatif yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif yang lebih positif di tengah masyarakat kita. Amerika itu ini sudah menjadi strategi modern sebetulnya. Menjadi strategi modern. Sekarang ini Donald Trump membuat kampanye tentang Making America Great Again. Sehingga disebut sebagai MAGA cult. Menjadikan Amerika dahsyat lagi gitu. Seolah-olah Amerika itu pernah dahsyat. Seolah-olah. Padahal belum tentu. Loh Amerika itu loh perang lawan Vietnam aja kalah. Perang lawan Vietnam ini negara kutil. Amerika perang dan sudah membantai jutaan orang di sana dan kalah. Ya, saya pernah digugat orang Amerika yang menggugat soal tahun 65 itu, kenapa kalian membantai ratusan ribu orang pada tahun 65 mereka bilang. Ya tidak ada gunanya membantah. Maka saya bilang ya mungkin itu memang terjadi tapi kami menang. Saya bilang. Itu mungkin terjadi tapi kami menang. Ada 500 ribu orang korban tapi kami menang. Sedangkan kalian saya bilang, kalian bantai lebih 1 juta orang di Vietnam dan kalian kalah. Saya katakan. Nah, tapi dan Amerika sebetulnya mereka menyadari ini, maka mereka kembangkan narasi seolah-olah mereka itu sebetulnya ya nggak kalah gitu, di Vietnam itu. Saya lihat itu film-film tentang Vietnam yang diproduksi besar-besaran selama tahun 70-an, 80-an. Ya, ada siapa namanya? Rambo misalnya itu. Seolah-olah mereka menang. Mereka membuat narasi seolah-olah mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan. Ini narasi. Ini pentingnya narasi. Dan itu lalu menjadi kesadaran kolektif. Maka kita harus mulai berpikir tentang membangun narasi sebagai strategi. Sehingga saya berharap bahwa Anda sekalian, para aktivis bumi ini, tidak hanya berpikir tentang seni budaya ini dalam pengertian dan
cakupan yang lebih luas. Yang saya lihat selama ini yang lebih banyak dipikirkan adalah produk-produk seni budaya yang lebih bersifat performance art. Seni pertunjukan sebagai pertunjukan itu sendiri. Apakah musik, tari-tarian, ya, teater dan lain sebagainya. Nah, yang menurut saya kurang di sini adalah seni budaya yang membangun narasi. Dulu itu orang membuat kesenian seperti wayang ini dengan kesadaran untuk membangun narasi. Orang membuat kreasi dengan seni-seni ya sebelum kenal film, ada ketoprak, ada ludruk dan sebagainya. Ini dengan kesadaran membangun narasi, lenong, kesadaran membangun narasi. Mari kita bangkitkan lagi kesadaran ini dan justru kita berpikir tentang narasi sebagai strategi. Nah, narasi apa yang mungkin bisa kita gali dalam hal ini? Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian tentang narasi yang saya peroleh dari Allah Yarham yang mulia Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu saya mengaji kepada beliau ketika beliau menerangkan tentang akhir dari surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqihi yujibuz zurra 'al yaghidha bil kuffar. Ini ayat-ayat yang menarik sekali. Karena ini satu ayat yang di dalamnya ada dua bagian dan dipisah di tengah. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu sampai dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lalu dipisah, dipalang pakai zalika mathaluhum fit Taurat. Jadi mulai Muhammadur Rasulullah sampai simahum fi wujuhihim min athari sujud itu zalika mathaluhum fit Taurat. Kemudian sesudah palang yang baru dijelaskan disampaikan bagian lain dari ayat itu. Wa mathalum fil Injil kazara'in akhraja syat'ahu dan seterusnya. Jadi yang bagian yang kedua adalah mathalum fil Injil. Bagian yang pertama tadi mathalum fit Taurat. Dan duanya dipalang, ini berarti adalah dua era yang terpisah satu sama lain. Karena dipalang di tengah. Ada masanya era Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu sampai dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tapi ada era peradaban baru yang kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata dan seterusnya. Nah, apa Kiai Maimun Zubair katakan tentang ini? Beliau katakan bahwa zar itu bukan Arab. Zar itu bukan Arab. Arab itu nakhl. Yang ada nakhl, inab, tapi tidak ada zar. Zar itu adalah padi-padian. Tapi ini bukan zar, sekedar zar. Ini adalah zar kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqihi yujibuz zurra. Ini adalah padi-padian yang mengeluarkan tunas-tunas dan kemudian induknya merawat tunas-tunas itu sehingga semuanya tumbuh setara. Fastawa itu Kiai Maimun menyebutnya dalam bahasa Jawa rampak. Rampak itu artinya setara. Maka kita tidak lihat padi itu tingginya berselisih satu sama lain.
induk dan tunas pada akhirnya rampak setara satu sama lain. Ini fastawa ala suqi sehingga yu'jibu zurra liyaghidha bihul kufar. Ada era peradaban Islam yang dicandrakan laksana zar ini. Era sebelumnya adalah era nakhl yang tumbuh di tempat-tempat tertentu dan kemudian buahnya harus dikirim, dipanen dan dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Tapi zar tumbuh di mana saja seluas wilayah peradaban yang ada. Karena zar menumbuhkan tunas-tunas dan kemudian tunas-tunas menumbuhkan tunas-tunas lagi sedemikian rupa sehingga membuat kagum para petani dan membuat iri orang-orang yang ingkar. Bapak Ibu sekalian dihormati, kalau kita lihat sejarah, sebetulnya dari dulu para ulama, para aulia ini sudah lama mencari di mana fertile ground, tempat subur bagi zar ini. Ketika Islam datang ke India, di sana ada padi juga. Tapi tidak terjadi fenomena akhraja syat'ahu fa'azarahu dan seterusnya. Dibawa terus ke timur sampai ke Campa, sampai ke Kamboja. Dan sudah sekian lama, tapi tidak juga Islam itu tumbuh laksana zar'in akhraja syat'ahu dan seterusnya. Sampai kemudian Raden Rahmatullah Sunan Ampel membawanya ke Nusantara. Dan saya mendapat riwayat dari Ki As'ad Samsul Arifin, bukan Samsul Arifin yang ini. Ki As'ad Samsul Arifin Allahyarham Situbondo. Beliau mengatakan bahwa Raden Rahmatullah itu pada waktu mukim di Mekah, beliau didatangi oleh Rasulullah SAW yang memerintahkan beliau untuk membawa Islam ke Nusantara. Dan persis di Nusantara ini terjadi fenomena kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar. Kenapa? Karena hanya dalam waktu kurang dari 50 tahun, kurang dari setengah abad, wajah peradaban Nusantara yang semula didominasi oleh Hindu, Buddha dan budaya lokal berubah menjadi wajah peradaban Islam. Kenapa? Karena zar yang bisa tumbuh di mana-mana seluas wilayah budayanya. Dan zar ini adalah era peradaban Islam yang baru. Maka kita kaum muslimin di Nusantara ini sebetulnya adalah pembawa panji-panji dari era kedua peradaban Islam. Bahwa kalau dunia ingin melihat bangkitnya peradaban Islam pada waktunya, mereka akan melihatnya di Nusantara ini. Ini narasi. Mari kita kembangkan narasi ini dengan berbagai media sehingga menjadi kesadaran kolektif. Ini bukan soal membangga-banggakan diri, tapi ini soal memikul tanggung jawab. Ini soal memikul tanggung jawab. Bahwa kita semua, setiap orang di antara kita harus merasakan tanggung jawab di dalam tugas membangun peradaban ini. Nah, saya berharap bahwa Les Bumi nanti akan mengembangkan ini. Nah, yang terakhir saya ingin ingatkan kepada khususnya Pak Jadul yang jadul ini. Ya memang kita sengaja pilih Pak Jadul ini karena kita memandang jadul itu memang penting.
Jadul itu penting. Kenapa? Karena di dalam jadul itu, ya, zaman dahulu misalnya, zaman dulu maksudnya, itu ada upaya yang serius dari para ulama untuk mendamaikan kebutuhan-kebutuhan kreatif di dalam kreasi seni budaya itu dengan prinsip-prinsip normatif dari agama. Saya ingat dulu itu tahun 60-an ada kehebohan menyangkut kekhawatiran tentang banjir peradaban barat masuk ke Indonesia. Itu sekitar mulai populernya The Beatles, kira-kira waktu itu. Populer sekali sehingga menjadi tren. Sebegitu populernya sampai-sampai bahkan Bung Karno merasa khawatir. Ini kok barat membanjiri kita bagaimana? Sehingga beliau mengecam ini sebagai budaya ngak-ngik-ngok, kata beliau. Beatles. Yang ini sebetulnya adalah akibat dari mulainya fenomena globalisasi. Ketika pertukaran informasi dan budaya semakin kuat di antara berbagai belahan peradaban dunia ini. Nah, pada masa-masa sekitar itu dalam konteks keprihatinan budaya seperti itu, ya, di Rembang sana ada kiai namanya Kiai Bisri Mustafa yang kebetulan kakek saya sendiri. Beliau kemudian menerima, ya kebetulan pada waktu itu sebetulnya, kebetulan beliau punya santri-santri putri. Ya, setelah sekitar 20 tahun hanya menerima santri putra, beliau mulai menerima santri putri. Nah, lalu beliau mengajak santri putri ini untuk membuat grup rebana yang waktu itu disebut Samroh. Lalu beliau mengundang kiai-kiai Rembang, pada waktu itu ada Kiai Maksum Lasem, Kiai Baidawi Lasem, ada Kiai Abdullah Hafid dan lain sebagainya. Berkumpul, kalau sekarang kita sebut Basul Masail. Waktu beliau ajak untuk berpikir para kiai, kata Kiai Bisri, ini kita sedang menghadapi banjir. Kita sedang menghadapi arus yang deras, arus budaya yang deras. Maka sebagaimana orang berpikir mengendalikan banjir, mari kita berpikir dengan cara yang sama dengan membuat bendungan. Kita butuh bendungan budaya supaya arus yang deras ini tidak menimbulkan kerusakan kemana-mana, tapi bisa kita kendalikan arahnya. Maka dibuatlah Samroh itu dengan tamsil sebagai bendungan budaya. Dan kemudian dibicarakan dengan hati-hati, terbang itu hukumnya apa? Gitu. Terbang itu hukum. Terbangnya bukan terbang yang dipakai hadroh itu. Ini cuma terbang yang pinggirnya kaleng gitu saja, kemudian dikasih kulit. Enggak seperti yang dipakai hadroh. Kalau dipakai hadroh itu cenderung mirip dengan tabla. Ini terbang Samroh ini lain. Lalu icik-icik itu apa namanya? Itu masing-masing dihukumi. Dan pada waktu itu memang kiai-kiai di Rembang itu tidak berani menghukumi. Karena itu dibiarkan saja. Karena dibiarkan, ya sudah. Karena dibiarkan, ya berarti tidak ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya ya dilakukan tidak apa-apa, tidak ada hukumnya gitu. Karena kiai-kiai ini tidak ada yang mau menghukumi. Nah, maka lalu dimulailah ini, seni Samroh itu. Tapi ini masih seni performance. Nah, ini kalau kita bawa ke belakang, jauh ke belakang,
kita berkaca pada apa yang dilakukan oleh para wali songo dulu dengan kesenian wayang dan gamelan. Kesenian wayang dan gamelan ini. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya pada waktu itu para wali itu juga sangat hati-hati di dalam mendamaikan aspirasi kreatif mereka dengan norma-norma keagamaan. Wayang itu disebut ringgit. Ringgit itu kalau orang Jawa bilang jarwo dosok atau singkatan. Singkatan dari Sunan Giri sing nganggit. Sunan Giri yang membuat wayang itu. Kenapa? Karena yang membuat bentuk wayang itu ada tokoh Janaka, Werkudara dan sebagainya. Itu adalah Sunan Giri atas pesanan dari Sunan Kalijaga. Kenapa Sunan Giri yang diorder? Karena Sunan Giri ini faqihul aulia. Raden Ainul Yakin ya. Ini adalah faqihul aulia. Muftinya para wali itu Sunan Giri. Sunan Kalijaga punya aspirasi untuk mengembangkan kreativitas seni dan untuk mendamaikan dengan norma, maka beliau istifta minta fatwa kepada Sunan Giri, bukan sekedar fatwa, tapi meminta dibuatkan model instrumen seni yang tidak haram. Karena di dalam kitab-kitab Turos itu bertebaran larangan untuk membuat gambar atau patung yang menyerupai makhluk hidup. Maka dibuatlah oleh Sunan Giri model wayang yang membangkitkan imajinasi tentang orang, tetapi bukan gambar orang. Wayang itu membangkitkan imajinasi tentang orang, tapi nyatanya bukan gambar orang, tidak mungkin. Wong itu tangannya sampai ke ujung kaki kok, masa ada orang tangannya sampai ke ujung kaki. Dan di dalamnya itu ada ukir-ukiran dengan narasi tersendiri. Gambar wayang itu, sunggingnya itu mengandung narasi tersendiri. Ini untuk menyiasati norma fikih supaya tidak bisa dibilang haram. Begitu juga gamelan, kalau kita perhatikan gamelan yang asli itu tidak ada nas yang mengharamkannya. Dari mana? Yang diharamkan ada nas fikih, bukan hanya nas hadis saja, tapi nas fikih. Diharamkan oleh nas fikih itu bangsanya tabla, kemudian peralatan yang berdawai dan sebagainya. Dan tabla itu adalah kendang yang tengahnya menyempit. Kendang yang tengahnya itu mansus haram di kitab fikih itu. Yang dipakai hadroh-hadroh itu mansus haram. Nah diakali oleh para wali supaya tidak haram, dibikin kendang yang tengahnya belenduk itu. Enggak ada, bukan tabla kok. Kalau tabla kan tengahnya sempit, ya ini dibikin tengahnya yang cembung. Lalu gamelan, peralatan-peralatan gamelan yang juga dipakai juga dalam di seni gambang kromong saya kira ya. Itu ada bonang, kempul, demung dan lain sebagainya. Semarang enggak ada mansus semua. Enggak ada. Di kitab-kitab itu enggak ada bunyi-bunyian dari logam yang diharamkan, itu enggak ada. Dari mana? Mana ada bonang disebut di kitab, enggak ada. Makanya ya tidak haram. Sehingga saya katakan bahwa seni musik yang paling islami itu sebetulnya gamelan. Kalau hadroh yang dikembangkan orang itu sekarang itu agak bau-bau jahiliyah dikit itu sebetulnya. Yang resmi ini kalau dicocokkan dengan nusus turos itu, yang paling tidak bisa dihukumi haram itu ya gamelan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saudara sekalian, Pak Jadul terutama ya, ini dulu dihitung, ini bukannya
ini bukan cuma soal ngurus yang subhat-subhat. Ini dihitung bagaimana caranya mendamaikan aspirasi kreatif ini dengan norma-norma keagamaan. Dan kita harus pikirkan serius soal ini, Pak. Wong sampean NU kok. Karena sampean ini NU, ini Nahdlatul Ulama. Gitu loh. Walaupun gerbongnya paling belakang, tapi karcisnya sama. Ya toh, gerbongnya paling belakang, karcisnya sama. Maka tetap harus dipikirkan bagaimana mendamaikan antara aspirasi kreatif ini dengan norma-norma keagamaan supaya tidak lalu serba membolehkan apapun. Karena kita ini Nahdlatul Ulama, kita berangkat dari fungsi keulamaan, kita berangkat dari nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Saya ucapkan selamat berrapat, selamat bermusyawarah, dan mari kita bersama-sama membuka kegiatan kita ini dengan membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para masyayikh kita, dengan niat tawasul semoga semua maksud baik kita tercapai. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati arwah masyayikhina, masyayikhina khususan ila hadrat arwah muassisin Nahdlatul Ulama, wa ala niyatil usul qabul jabati kulli sul syai'un lillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.